Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini kita akan membuat kerupuk warna-warni atau bisa disebut kerupuk bawang. Buat kalian yang punya nasi sisa, tenang aja, aku bakalan ngasih olahan yang cocok banget buat nasi sisa. karena pembuatannya cukup gampang ya. Buat kalian yang penasaran sama resepnya, wajib banget stay tune terus. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja subscribe sekarang juga. Dan yang udah subscribe, yuk langsung aja kita lihat bahan-bahannya dan langsung masak. Untuk bahan-bahannya simple banget, kalian bisa langsung aja screenshot di sini dan kita langsung aja ke langkah pertama. Di sini aku udah siapin blender, aku bakalan ngeblender nasi. Di sini untuk nasinya aku pakai 250 gram atau sesuai yang ada di rumah. Kalau kalian punya banyak, ini dibanyakin juga nggak apa-apa. Kalau bisa ini nasinya direndam terus ditiriskan ya teman-teman ya. Lanjut aku bakalan tambahin Bawang putih, di sini aku pakai 9 siung dan di sini juga ada 50 ml air. Ini aku tambahin air karena tadi nasinya nggak aku rendam. Ini kalau menurut kalian airnya kurang, ini bisa banget ditambahin sesuai yang dibutuhkan. Kita blender sampai nasinya bener-bener halus, sampai kayak adonan gitu. Lanjut di sini aku udah siapin tepung kanji. Ini udah aku takar 250 gram ya teman-teman ya. Ini langsung adonan nasinya kita masukin ke dalam tepung kanji. Ini kalau kalian gak punya tepung kanji lainnya, aku saranin ini disisihin sedikit ya. Soalnya nanti takutnya butuh buat taburan. Dan untuk perasannya di sini aku ada 1 sendok teh garam sama 1 sendok teh gula. Dan untuk royconya di sini aku pakai 1 bungkus. Bisa pakai yang sapi atau yang ayam boleh. Ini karena adonannya nanti bakalan berat banget, aku bakalan ngaduknya pakai tangan. Pokoknya kita aduk aja sampai dia benar-benar kalis. Kalau sekiranya kurang air, kita tambahkan air ya. Dan kalau menurut kalian ini terlalu lembek, boleh banget ditambahin tepung kanjinya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Dan kalau kalian support kita buat ngonten berdua kayak gini, kalian jangan lupa untuk komen di bawah ya teman-teman ya, di next video aku harus buat apa. Ini karena adonannya terlalu kering, aku bakalan tambahin air. Ngasih airnya jangan terlalu banyak-banyak ya teman-teman ya, kita kasih sedikit-sedikit aja. Dan ini aku saranin untuk baskomnya nyari yang kokoh, soalnya emang ini tuh adonannya bener-bener super lengket banget. Ini tuh mau copot gitu loh teman-teman baskom aku. Ini sampai lentur kayak gitu ya. Iya, jadi kalau kalian punya baskom yang tebel, ini boleh banget dipakai atau langsung diadonin di meja juga nggak apa-apa sih. Ya, ini kita akan pakai telenan aja ya. Jadi kita buat gerakan kayak nyuci baju gitu. Sebenarnya aku tuh punya alasnya teman-teman, cuman karena aku orangnya mager, males banget ngeluarin alas kerja aku, jadi ini aku pakai telenan. Dan ini tuh kalau bisa gerakannya tuh kayak nyuci baju biar cepet banget. Hilang kali. Kok hilang sih? Biar cepet kalis. Telenan yang plastik kan hilang. Kan udah ketemu bang. sorry, kita malah bahas masalah pribadi kita. Ini kalau udah kalis kita langsung aja bagi 3, kurang lebih seperti ini. Ini kalau mau ditimbang boleh, enggak juga nggak apa-apa. Ini aku kira-kira aja ya. Ya lebih baik ditimbang ya, biar ukurannya sama rata nantinya. Nggak perlu, karena ini kan terserah kita mau warnain berapa. Karena di sini aku nggak mau banyak warna, jadi aku bakalan bagi 3 aja. Untuk warnanya bebas ya, mau pakai warna apa aja. Kebetulan di sini kita pakai 3 warna, yaitu merah, kuning, hijau. Untuk warnanya nanti aja, ini adonannya belum direbus soalnya. Ini kita bentuk aja kurang lebih seperti ini. Ukurannya jangan terlalu gede-gede banget, soalnya kerupuk warna-warni itu kan ukurannya tanggung ya teman-teman ya. Kayak gini aja udah pas. Kita lakuin hal yang sama sampai semuanya selesai. Dan ini dia hasilnya, kita langsung aja rebus. Di sini aku udah siapin air mendidih. Ini kalau mau ditambahin minyak goreng juga boleh, tapi ini langsung aja aku rebus. Ini boleh dikukus juga ya kalau teman-teman suka yang dikukus. Ini kita rebus atau kita kukus sampai dia matang. Jadi ini tuh aku ngerebusnya agak lama, kurang lebih 10 menit. Dan ini dia hasilnya setelah 10 menit. Ya, dia mengembang ya. Dan dia tuh ngapung pastinya. Jadi buat teman-teman yang belum bisa atau belum pernah buat kerupuk, ini wajib banget dicobain resepnya ya, karena gampang dan mudah, bisa dijadiin ide bisnis juga loh.
Ini selesai aku tiriskan, jangan nunggu sampai dia tuh bener-bener dingin, cukup uapnya hilang. Kalau uapnya udah hilang, kita langsung aja kasih pewarna. Untuk yang pertama kita akan kasih warna merah dulu ya. Ini warnanya kita pakai yang murni, gak pakai air lagi. Jadi warnanya tuh bakalan tajam banget kalau kita nggak pakai air. Tapi kalau kalian pengen warnanya agak muda, ini boleh banget ditambahin air ya teman-teman ya. Maksud aku kalau kalian pengen lebih hemat, ini boleh banget dicampur pakai air. Jadi kalau kalian mau buat usaha, ini rekomen dikasih air. pokoknya cari yang paling hematnya aja. Bagaimana teman-teman berkreasi? Ini nggak dikasih warna sebenarnya juga nggak apa-apa sih, tapi lebih menjual lagi kalau dikasih warna. Jadi kalau dikasih warna itu ada ciri khas sendiri gitu loh teman-teman. Ya kebetulan juga di pasar juga ada sih warna yang kayak gini kan. Jadi kalau kalian pengen jualan, ini boleh banget. Apalagi pandemi kayak gini ya teman-teman ya, musim panas terus pandemi, kita kan nggak ada kerjaan di rumah, jadi sok langsung aja nasi sisa di rumah kalian dijadiin kerupuk seperti ini. Ini jangan lupa bagian yang belum dikasih, kita balik-balik aja kayak gini, pokoknya sampai semuanya tuh kena warna. Dan hati-hati banget, ini tuh kalau kalian pakai piring warna putih kayak gini, kalau kita pakai pewarna pure tanpa air, dia tuh bakalan ninggalin bekas warna gitu loh di situ. Jadi kalau kalian pengen hemat, lebih sayang sama piring kalian, ini bisa banget dikasih alas plastik atau daun. Dan setelah selesai semua seperti ini, kita langsung aja tutup pakai plastik atau pakai plastik sih, soalnya kalau pakai kain takutnya nembus. Soalnya kulkas itu kan biasanya ada tetesan air gitu, jadi karena takut ketetesan, kalau kalian nggak punya plastik seperti ini bisa ditaruh di bento gitu loh teman-teman. Ini kita tutup rapet aja biar dia nggak kesentuh sama air. Dan kalau udah ditutup rapet, kita langsung aja masukin kulkas kurang lebih 24 jam. ya ini fungsinya juga sebagai warnanya biar nggak kemana-mana juga kan. Ya, jadi ini adonan setelah dimasukin ke dalam freezer itu tuh keras gitu loh teman-teman. Jadi ini tuh lebih mudah kita motongnya, jadi nggak lengket-lengket. Tadi kan pas baru banget keluar itu dia lengket banget. Jadi kalau udah keras kayak gini, dia tuh gampang banget tuh. Kalian bisa lihat, ini diiris setipis mungkin sebisa kalian. Ini tuh kelihatannya repot banget, tapi sebenarnya ini tuh super simple dan gampang. Semakin tipis dia semakin cepet garingnya ya teman-teman ya. Dan digoreng itu pasti krenyesnya lebih gimana gitu. Kalau terlalu tebel, nanti pas digoreng kerupuknya juga ikut tebel. Jadi aku saranin setipis mungkin ya teman-teman ya. Ini tuh nggak sesulit yang kalian pikirkan. Ini tuh bener-bener gampang banget. Bahkan aku pas ngiris-ngiris ini tuh kayak kepengen lagi gitu loh, ngiris-ngiris lagi. Ini untuk alas penjemurannya kita pakai loyang, soalnya aku nggak ya. punya yang pakai bambu itu. Nah harusnya sih kalau emang diniatkan ya kita pakai yang bambu ya seperti wiremesh gitu ya. Cuman karena nggak ada, jadi ya udahlah ya, kita pakai loyang seperti ini. Kita jemur kurang lebih 1-2 hari. Ini 1 hari aja sebenarnya udah garing, cuman karena mendung-mendung aja, jadi aku butuh waktu 2 hari. Dan kita siap goreng. Pertama kita masukin minyaknya dan usahakan minyaknya harus panas ya teman-teman ya. Soalnya kalau nggak panas dia tuh bakalan bantet. Kita goreng secukupnya aja, kita kasih ruang biar kerupuknya tuh ngembang sempurna. Sebelumnya juga kita pernah bikin kerupuk bantet dari kerupuk ini ya. Iya, aku pernah buat kerupuk seblak. Jadi kalau kalian pengen bantet, ini tuh digoreng pakai minyak yang dingin. Jadi biar teksturnya tuh kayak kerupuk seblak. Cuman karena aku nggak mau buat kerupuk seblak, jadi aku bakalan ngembangin aja. Di sini tuh aku mau nunjukin seberhasil apa kita buat kerupuk sendiri di rumah. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh berhasil banget ya teman-teman ya. Warnanya cantik, ngembangnya sempurna, dan pastinya ini nanti tuh kriuk banget. Dan juga ini tanpa pengawet, tanpa bahan pengembang lainnya ya teman-teman. Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang pengen jualan kerupuk ya. Kita bisa buat di rumah yang banyak ya, lalu kita sebarluaskan ke market-market kecil dulu ya kan. Ya, soalnya kan ini tuh kerupuk sehat ya teman-teman ya. Ini tuh tanpa boraks. Setahu aku tuh kalau kita buat kerupuk dia tuh butuh boraks, tapi ini anti boraks, tapi dia renyah banget. Kalian bisa lihat, sekali pencet aja udah. Oke, bye bye, see you di next video. Thank you.